Nusantara bumi Kartini kita kini dilanda duka yang tiada tara. Corona, virus tak kasat mata, namun mampu menggemparkan dunia. Hadirnya menyebarkan ketakutan serta kekhawatiran, mengubah segala tatanan kehidupan. Pamane gak ada duit, utang-utang gampang, baru mikir. Tapi nek kesehatan tuh nomor satu bagiku yo. Kesehatan tuh nomor satu bagiku yo. Kesehatan memang sangatlah penting. Meskipun rasa sakit telah dideritanya, namun Ibu Juminah tetap tegar dalam menjalani hidup di tengah pandemi. Napa Covid niki dagangane pripun, Mbah? Napa menurun napa? Awakku Mboten saking ekonomi. Saking yo masih ngene kaya Mbah Jemis tuwa banyak keadaane mau kita yo upamane aku sambat sapa paling tak sambati Gusti Allah. Nah sing ewange nyari enggak ada, cuma hanya saya. Nah siji sambate Gusti Allah. Ya nek ngerti dhewe sih cuma bajum dhewean, maknya dodol mau iki sing enteng. Nek iki ora mau ambu, ora bosok kan enak. Ya iku wis santai. Aku dodol kan ket anakku ra ono iki kae, sing bacilakaan kae terus aku timbang wong mbane sepian Mbah, dodol-dodol Mbah, ya gampang kan ono duit. Ngono. Terus saiki dalan anakku sampe perang tahun ora ono. Saumure Diva 17 16 ya Diva pisan. Suwi. Nek sedian ngeten iki niku nek kesehariannya biasanya dapatnya berapa? Nek sehariane iku ngene nak. Pamane aku entuk dhuwit tak garu pasar nggo pulakne sing gak duwe. Dadi entuk ya tak nggo pulakan, entuk tak nggo pulakan. Gitu ya, muter. Ya kadang 150, kadang 100, kadang 90, 130, gak pasti. Nek ana rokoke Bayu 170, nek gak ada tuh hanya biasa tuh 90 100. Iku kok tak garu pasar nek sing ra ana apa. Timbane baik kok tuku maneh. Kan enteng-enteng sini. Nanggone tak terke duit kan mungkin. Satu saya garu pasar untuk belanja. Kena luput meneh. Berarti 500, mbok. Piro kan iku jingene sithik hasil ya dodol ngene badine piro. Nggih, kayak ciki 500, kerupuk 1000. Kayak 250 ciki ngono iku tak ada 2000, adelku 2000, pulaku 17,5, badine 250. Sithik-an, ayo pakai akeh-akeh tapi yo wis alhamdulillah sementing aku waras. Kita berarti sithik kena mangan. Ya sebab Gusti Allah ini. Rezeki dilalai kondi-kondi. Mangan iku Gusti Allah. Untuk ngono ngeteri apa tapi wis dalam tanganku mbek adik wis ngono ya. Terus aku. Jenengan niku panci mboten angsa bantuan saking pemerintah sing tentang Covid niki. Ora tenan. Iki anggere wong dadakan aku kok. Ora awakmu tok. Sapa wae. Bakulku pasar ya takon, bakulku jajan-jajan. Ya untuk duit 600 iku, Mbah. Emak. Maknya apa? Untuk duit 600. Ora ya, Nduk. Kowe ora entuk, Mak? Ora. Ya si RT niku wis wong tuwa ora duwe ora entuk. Pasar iku wong pasar. Ora apa-apa. Penting aku waras. Iya, kok ngerti. Jaluk menawa siji waras enten. Lah iya lah aku nek lara keras karo pasar belanja kowe aku ngono. Wedok guyon. Langgan aku jajane nek aku suwe ra entuk niku sing baju lara. Banyak ki lara dong. Nek aku dhewe gawe kan rumah sakit wis alhamdulillah. Yang Gusti Allah bareng.
Ibu Juminah menjalani hidupnya dengan tenang meski berbagai masalah hidup datang menghadang. Akan tetapi, semangat selalu tertanam dalam diri Ibu Juminah. Bagiku ora tak pikir. Nggih. Ngoten tek ora tak pikir. Dodol aku barang ora mampu. Barang enteng-enteng, Enteng, penak-penak. Cukup tak goreng pasar, ora cukup ora usah. Ngono. Sing kok tambah meneh sisuke tak goreng pasar. Lha kan enak di. Tak pikir ngono aku wis tuwa berarti aku penyakit kumat. Santai. Teng awake waras, mangan mbek jangan, mbek apa-apa, teng awake waras. Mantep, Mbah. Lah nggih, lha nomor siji lho, Nak. Nggih. Sehat iku mahal hargane. Selain Ibu Juminah, dampak COVID-19 juga dirasakan oleh para nelayan. Salah satunya adalah Bapak Hajir yang telah berprofesi sebagai nelayan selama 5 tahun. Ini Mas, nama saya Muhajirin, biasa dipanggil Hajir. Di sini ya dikatakanlah pekerjaan sih, emang pekerjaan, tapi lebih tepatnya menemani orang tua untuk bekerja di laut. Kalau nggak ada COVID, stabil harganya berapa? Katakanlah ikan apa misalnya? Oh, kebanyakan orang sini itu ikan pare, Mas. Pare. Tahu ikan pare nggak, Mas? Kurang lebih tahu. Yang buger itu loh, Mas. Itu. Nah, ikan pare itu kisaran sekitar 20, 18, 20 itu harga stabil Per kilo. kilo. Harga stabil lah. Apa hubungan adanya COVID ini? Ya. Berarti kayak bisa ekspor, kayak bisa kirim luar kota, harga jadi Harga sekitar separuh harga, bahkan kurang dari separuh harga. apa sampai itu ya sering dengar sih katanya apa semenjak ada COVID itu sering orang Sajen sendiri malah apa mengadakan bakar-bakar. Ya, bisa dibilang gitu, Bisa Mas. bilang begitu ya, apa Menikmati hasil tangkapan sendiri. daripada dijual harganya murah, mending dinikmati karena nutrisinya itu kan banyak banget, Mas. Dengan keterbatasan yang ada, Bapak Hajir tidak pernah menyerah menjalani kehidupan. Katakanlah hampir semuanya itu emang turunnya itu 50% gitu. 50% bahkan lebih dari 50%. Sampai apa ikannya itu dibakar sendiri karena eman-eman oleh di Di tengah pandemi ini, semangatnya masih berapi-api. Bapak Hajir, semoga Allah selalu melancarkan rezekimu bagai air yang mengalir. Baju bisa dilipat, cara pemakaiannya terus ini sebuah umpan dari ikan. Kalau ikannya kecil ya diplastikin seperti ini, kalau ikannya besar langsung ikannya. Terus dimasukin, dicoblos seperti ini. Setelah ini terus ditutup seperti ini hasilnya. Nah, rajungannya itu terus dimasukin ke dalam air seperti ini, banyak terus ada talinya tambang, terus rajungannya itu masuk dari sini. Pada kesempatan berikutnya, kami melanjutkan observasi mengenai dampak COVID-19 di sekitar kita. Jika kita lihat, wabah COVID ini betul-betul memberikan dampak negatif bagi roda perekonomian bangsa. Salah satu sektor pekerjaan yang bisa terbilang ikut terdampak dari merebaknya virus corona ini adalah nasib dari para difabel tunanetra yang berprofesi sebagai pemijat. 75% dampaknya. Sehari itu bisa sampai berapa orang? Tergantung akunya. Nek aku masih kuat, itu kadang sehari sampai 10 orang. Tapi gara-gara pandemi ini kadang 1 minggu 3 orang. Efeknya banget. Tak batasi sehari itu 5 orang. Itu sebelum ada corona. Udah tak batasi sehari 5 orang maksimal. Itu terus, tapi karena ada corona ini, sehari itu belum tentu ada. Kadang ya ada, kadang enggak. Ibu Sulasmi atau yang akrab disebut Ibu Lasmi sangat merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Ditambah lagi, suaminya yang hanya bekerja menjajakan cilor di sekolah-sekolah, kini harus menganggur karena sekolah diliburkan.
Pernah suatu ketika, suami Bu Lasmi memaksakan keliling untuk menjajakan cilornya. Namun, bukan untung yang didapat, tetapi hanya rasa lelah dengan hasil yang tak seberapa. Semangat Ibu Lasmi dan keluarga bisa menjadi contoh bahwa kita harus tetap kuat, selalu berusaha, dan tidak pernah menyerah bagaimanapun kondisinya. Kekhawatiran juga dirasakan oleh tokoh masyarakat di Desa Demaan. Bapak Kusnanto merupakan modin Desa Demaan, baik modin kematian maupun pernikahan. Selama pandemi ini, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, seperti halnya saat terjadi kematian dan pernikahan. Ada orang meninggal, ini kan ada dua. Ada yang meninggal secara wajar di rumah dan ada yang meninggal di rumah sakit. Nah, kalau meninggal di rumah dan tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut terkena penyakit corona, maka Mudin berani secara langsung untuk memandikan jenazah tersebut yang dengan catatan sebagai Mudin ya pakai masker, pakai kaos tangan dan pelindung diri, tapi pelindung diri secara ringan. Tapi kalau yang dinyatakan itu COVID, memang sudah ada penanganan dari rumah sakit dan rumah sakit tersebut tidak boleh ada campur tangan kecuali orang tersebut memakai APD yang lengkap. Ya, seperti kalau orang meninggal di rumah sakit, jangankan yang positif COVID, yang belum, ya seperti swabnya belum keluar itu kan masih orang dalam OPD ya, orang dalam pengawasan ya, ODP ya. Itu saja sudah dimandikan secara COVID dan dimandikannya tersebut itu di rumah sakit dan sudah ada tim khusus dari rumah sakit atau dari kesehatan yang penanganannya itu sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi tidak usah khawatir kalau ada misalnya tetangga, keluarga yang meninggalnya itu di protokol, itu tidak usah khawatir, itu nanti disolati enggak, dimandikan enggak. Cuma memang cara mandinya beda seperti orang yang meninggal secara wajar, maksudnya tidak terkena penyakit corona tersebut. Artinya kalau memang baik ODP maupun positif itu dimandikannya secara ditayamum dan kemudian di situ juga di sholat jenazah dan nanti pemakamannya juga ditalkin dan juga diadani. Ini sudah saya pernah mengikuti pelatihan COVID yang diadakan oleh Kecamatan Semarang. Pernikahan itu kan suatu yang sakral. Kalau dari orang-orang tua itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh bulan, bahkan jauh-jauh tahun sudah direncanakan. Jadi kalau masalah pernikahan di Demaan ini tidak pengaruh dengan adanya COVID untuk pelaksanaan ya. Dengan catatan yang ada di Demaan itu musim bulan besar ya, mulai Juli, pertengahan Juli sampai akhir Agustus, ini kan bulan besar, itu ada sekitar 22 pasangan pengantin. Jadi kalau satu kecamatan ini mendapat ranking 1 sekecamatan Semarang. Tanpa kita sadari, angka kematian dan kasus tertularnya tenaga kesehatan akibat COVID-19 kian hari semakin mengalami peningkatan. Padahal kita tahu bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang dibutuhkan saat ini. Mereka juga manusia biasa yang rentan terinfeksi oleh virus ini. Kalau Mbaknya sendiri kan kemarin dinyatakan positif, iya. Itu awal mulanya bagaimana? Kalau saya itu OTG, jadi tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau yang teman-teman itu ada yang merasakan tidak bisa merasakan makanan, tidak bisa mencium bau makanan dan panas dan lain-lain. Saya tidak merasakan apa-apa. Jadi status itu OTG. Dijelaskan penularannya atau enggak, Pak? Maksudnya Enggak. Kenanya dari mana itu? Enggak. Kita juga enggak tahu kenanya dari mana. Jadi sementara gitu data dari
kami Mas Ababil mau Berarti apa untuk kan tadi bilangnya kan apa belum tahu ya kenapa kalau kenanya itu. Berarti setiap perawat itu dalam jangka waktu apa dekat selalu dites swab atau? Enggak, itu kemarin kan karena kan ada pasien yang kena tapi dia tidak jujur, jadi akhirnya kita rapid dulu dan sebagian ada yang reaktif, terus kemudian yang reaktif itu di swab ternyata yang reaktif positif, terus akhirnya teman-teman kan jadi klaster itu kan muter, jadi teman-teman juga di swab. Oh berarti setelah di swab ya sing jenengan termasuk apa? Iya, swab saya positif, tapi dari Kemenkes yang terbaru WHO itu kan dulu waktu saya kena itu harus ada swab ulang. Ketika swab pertama kedua positif, kita sudah melalui karantina 14 hari dari swab yang pertama, kita swab ulang lagi jadi ke 34, dan kalau itu masih positif kita masih karantina lagi. Tapi yang menurut WHO terbaru ini kita tidak perlu swab ulang lagi, tapi hanya isman 10-14 hari. Jadi tidak usah takut, anggap saja kena flu biasa kan. Jadi kan tidak ada sugesti. Kalau ada sugesti ya kita makin tidak sembuh karena pikirannya kan ke sana aku makin ini down, ya. Terus untuk isolasi yang karantina yang di tempat buat perawat itu penanganannya bagaimana, Pak? Apa di sana hanya di karantina biasa? Di karantina biasa cuma dikasih vitamin, minum susu, Jadi cuma vitamin gitu. Vitamin. Kalau enggak karantina misal kayak yang anggap saja di sekitar kita OTG semua, kita minum vitamin aja, lebih aman nih. Ya, virus COVID-19 atau corona itu tidak perlu ditakuti dan tidak perlu disepelekan, ya sewajarnya mematuhi protokol saja, pakai masker, cuci tangan, tidak usah terlalu ditakuti. Nanti kalau terlalu ditakuti kita jadi sugesti sendiri dan akhirnya kita gegek, nanti aku kena corona, gegek, dan akhirnya warga lain kan juga merasa takut. Ya kita pakai aja protokol, pakai masker dan lain-lain, minum vitamin, cuci tangan, kan, dan makan. Menanggapi anjuran pemerintah melalui instruksi presiden menyarankan setiap individu untuk menerapkan physical distancing guna menghadapi pandemi COVID-19. Ketika menerapkan physical distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak. Maka dari itu, karya inovasi mahasiswa KKN tematik COVID-19 Unisnu 2020 membuat sistem pelayanan administrasi pencatatan nikah secara online. Hal ini guna membantu Modin Desa untuk meminimalisir kontak fisik secara langsung dalam memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi karya inovasi saya KKN kali ini bermitra dengan Modin Desa karena ironis melihat situasi pandemi saat ini, menanggapi aturan protokol dari pemerintah yang menganjurkan untuk physical distancing. Banyak tamu yang berdatangan ke Modin Desa, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Maka dari itu, inovasi saya kali ini membuatkan sistem online untuk pelayanan nikah. Jadi seseorang calon pengantin tidak perlu datang ke rumah atau bisa melakukan pelayanan dengan di rumah saja. Untuk mekanismenya sudah ada dalam akan saya contohkan dalam video di HP ini. Jadi cukup buka sosmed saya @afif_f2. Di situ akan ada flyer berbentuk administrasi online nikah khususnya di Desa Demaan. Lalu kemudian dalam flyer tersebut terdapat sebuah link, dan jika Anda mengklik link tersebut secara otomatis akan diarahkan ke WhatsApp pribadi saya, yang secara otomatis juga format pengiriman awal akan tertulis mulai dari nama, alamat, dan keperluan. Kemudian ketika sudah mengirim format tersebut akan kami respons secara otomatis juga dengan
Kelanjutannya seperti syarat-syarat, mulai dari syarat calon pengantin, pria maupun wanita, ataupun syarat pindah nikah, dan syarat-syarat yang lain. Lalu persyaratan ini sudah lengkap, akan kami teruskan ke balai desa. Kemudian sang calon pengantin bisa ketemu Modin langsung ke kantor KUA. Maka secara keseluruhan kegiatan tersebut meminimalisir bertemunya kontak langsung antara sang calon pengantin dengan Modin desa. Di dunia ini, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Semua orang pasti pernah mendapatkan cobaan, entah itu ringan maupun berat. Selalu syukuri hidup yang penuh dengan anugerah ini. Tetap selalu jalani hidup. Lakukan yang terbaik dengan penuh makna. Sehat selalu Indonesiaku, sehat selalu Jeparaku. Bersama